Ketua kelasnya pimpin Maria, Bu. Duduk siap. Siap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi sejarah kebudayaan Islam. Di sini pertemuan ini kita akan membahas tentang materi kondisi masyarakat Arab sebelum Islam. Baik, sebelum mulai materi, Ibu minta kalian bagi kelompok, berhitung dari Husna. 1, Yang berapa, Bu? 4, 2, 3, Intan 1, 2 3, 4 Tiga. 4. Baik, Ibu minta kelompok 1 di sebelah sini, kelompok 2 di pojok, kelompok 3 di sana, dan kelompok 4 di pojok sebelah kanan. Boleh. 1, 2, 3, 4. 3 di sini. 3 ya, 3. Paling berapa? 4 ya? 1 semua ya? ini. 3 ya? Siapa 1? Mana lagi 4 ya? 1 di sini. 3. 1, 2, Mana 3? berapa dah? Pas ya, 3. Kok 3 sih? Sini 1 loh. Sini 3 loh. Nah. Ini gimana begitu sini aja? Baik, Ibu akan membagikan materi untuk kalian. Baik, Ibu sudah membagikan kelompok. Di sini di sini kalian ada 4 kelompok. Kelompok pertama Ibu minta kalian menjelaskan tentang kondisi kepercayaan masyarakat Arab sebelum Islam, dan kelompok yang kedua itu kondisi sosial masyarakat Arab sebelum Islam, kelompok 3 kondisi ekonomi masyarakat Arab sebelum Islam, dan kelompok 4 kondisi politik masyarakat Arab sebelum Islam. Kondisi politik sebelum Islam, Bu. Iya. Ibu kasih waktu 15 menit untuk kalian membaca. Selanjutnya Ibu minta dipresentasikan di depan ya. Minta dari kelompok 1 terlebih dahulu mempresentasikan. Ayo dipersilakan kelompok 1 yang mana yang mau maju. Udah baca saja loh. Maju. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang kepercayaan masyarakat Arab sebelum Islam. Pada awalnya masyarakat Mekah adalah penganut agama Tauhid yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian dilanjutkan oleh putranya Nabi Ismail alaihissalam. Setelah Nabi Ismail alaihissalam wafat, masyarakat Mekah mulai pindah menyembah selain Allah. Proses perpindahan kepercayaan itu berawal dari Amir bin Lubai, seorang pembesar suku Khuza'ah yang melakukan perjalanan ke Syam. Masa itu disebut masa jahiliyah. Jahiliyah bukan berarti mereka bodoh dari keilmuannya, namun mereka bodoh dari keimanan kepada Allah seperti yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Adapun faktor-faktor penyebab penyimpangan tersebut, yang pertama adanya kebutuhan terhadap Tuhan yang selalu bersama mereka, terutama saat mereka membutuhkannya. Yang kedua, kecenderungan yang kuat mengagungkan leluhur yang telah berjasa terutama kepada kepala kabilah nenek moyang mereka. Yang terakhir itu ada rasa takut yang kuat menghadapi kekuatan alam yang menimbulkan bencana mendorong mereka mencari kekuatan lain di luar Tuhan. Mungkin hanya itu penjelasan tentang kepercayaan masyarakat Arab sebelum Islam. Baik, beri aplaus untuk kelompok pertama. Sampaikan oleh teman kalian. Jadi kepercayaan masyarakat Arab sebelum Islam
Islam itu pada awalnya mereka itu menganut agama yang bertauhid, agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim dan dilanjutkan oleh putranya yaitu Nabi Ismail. Namun ada penyebab mereka itu melakukan penyimpangan agama. Penyimpangan agama itu bermula dari Amir bin Lubai. Ketika Amir bin Lubai itu mengadakan perjalanan dari kota Mekah ke kota Syam, nah di kota Syam itu dia melihat ada penduduk-penduduk kota Syam sedang melakukan penyembahan terhadap berhala. Nah, si Amir bin Lubai itu berniat untuk mempraktekkan penyembahan berhala itu di Mekah, sehingga pulanglah Amir bin Lubai dengan membawa patung yang bernama patung Hubal. Patung Hubal adalah pemimpin dari para patung yang lain. Selanjutnya dari kelompok 2, Ibu persilakan. Baik, saya perkenalkan kelompok 2. Di sini saya akan membacakan poin yang ke B, yaitu kondisi sosial masyarakat Mekah Arab sebelum Islam. Jadi, bangsa Arab memiliki karakter yang positif seperti pemberani, ketahanan fisik, kekuatan daya ingat, hormat akan harga diri dan martabat, penganut kebebasan, loyal terhadap pimpinan, pola hidup sederhana, ramah, ahli syair dan sebagainya. Tapi karakter baik mereka terhina, terkikis oleh kejahiliahan mereka. Mereka melakukan kebiasaan-kebiasaan buruk seperti minum khamar, sampai mabuk, berzina, berjudi, merampok dan sebagainya. Mereka menempatkan perempuan pada kedudukan yang sangat rendah. Perempuan dipandang ibarat binatang piaraan dan tidak memiliki kehormatan dan kekuatan untuk membela diri. Laki-laki memiliki kebebasan dan untuk menikah dan menceraikan semaunya. Tradisi yang terburuk di masyarakat Arab adalah menguburkan anak-anak perempuan secara hidup-hidup. Mereka merasa terhina dan malu memiliki anak perempuan dan marah bila istrinya melahirkan anak perempuan. Selain itu, sistem pembudakan berlaku di masyarakat Arab. Para majikan memiliki kebebasan memperlakukan budaknya. Mereka punya kebebasan menyiksa, bahkan memperlakukan budaknya seperti binatang dan barang dagang yang bisa dijual atau dibunuh. Mungkin cukup sekian, saya ucapkan terima kasih. Untuk kelompok 2. Baik, itu tadi sudah sangat jelas ya dijelaskan bahwa kondisi sosial mereka itu mempunyai 2 sifat, yaitu sifat positif dan sifat negatif. Yang positifnya itu mereka itu pemberani, tegas, loyal, ketahanan fisik, kekuatan daya ingat. Tapi di balik itu semua mereka juga mempunyai sifat kejahiliahan. Kejahiliahan mereka itu karena mereka suka minum-minuman dan memandang rendah seorang perempuan. Bahkan pada saat itu budak tidak mempunyai kekuatan untuk hidup. Jadi yang majikannya itu bebas memperlakukan budak itu mau dibunuh ataupun dijual kembali. Selanjutnya kelompok yang ketiga, yang C, dipersilakan. Kelompok 3 yaitu mengenai kondisi ekonomi masyarakat Islam sebelum Islam. Bangsa Arab memiliki mata pencarian bidang perdagangan, pertanian, dan peternakan. Peternakan menjadi sumber kehidupan bagi Arab Baduy. Mereka berpindah-pindah menggiring ternaknya ke daerah yang sedang musim hujan atau padang rumput. Mereka mengonsumsi daging dan susu dari ternaknya. Selain Arab Baduy, sebagian masyarakat perkotaan yang menjadi peternakan sebagai sumber kehidupan. Adapun masyarakat perkotaan yang tinggal di daerah subur seperti Yaman, Taif, Madinah, Najd, Khaybar, atau yang lainnya, mereka menggantungkan sumber kehidupan pada pertanian. Selain pertanian, mayoritas mereka memilih perniagaan seperti mata pencarian khususnya penduduk Makkah. Mereka memiliki pusat perniagaan istimewa. Penduduk Makkah memiliki kedudukan tersendiri dalam perdagangan orang-orang Arab, yaitu mereka penduduk negeri haram Makkah. Orang-orang Arab lain tidak akan mengganggu mereka, juga tidak akan mengganggu perniagaan mereka. Suku Quraisy merupakan pendudukan Makkah yang memegang peranan dalam perniagaan di Jazirah Arab. Mereka berpendapat pengalaman perniagaan dari orang-orang Yaman yang pindah ke Makkah. Orang-orang yang Yaman terkenal keahliannya di bidang perniagaan. Kebiasaan orang-orang Quraisy mengadakan perjalanan perdagangannya ke daerah
Allah Subhanahu wa taala mengabadikan perjalanan dagang mereka sebagai perjalanan dagang yang sangat terkenal, yaitu perjalanan musim dingin menuju Yaman dan sebaliknya perjalanan dagang musim panas ke Syam. Baik, sekian. Terima kasih. Jadi apa untuk kelompok 3? Baik, itu tadi yang ketiga, yaitu kondisi ekonomi masyarakat Mekah sebelum Islam. Jadi kondisi masyarakat Mekah sebelum Islam itu baik ya. Mereka itu menggantungkan hidup mereka itu dengan cara berdagang dan bertani dan berternak. Orang-orang Quraisy itu mempunyai kebiasaan berdagang yang sangat dikenal, yaitu ketika musim dingin mereka menuju ke Yaman dan sebaliknya musim panas mereka menuju ke Syam. Adapun alat transportasi yang mereka gunakan pada saat itu adalah unta, karena unta itu hewan yang tangguh dan bisa membawa barang mereka yang akan dijual itu kemana-mana gitu, bisa jalan. Dan alat transportasi mereka itu adalah menggunakan unta, karena unta itu dianggap bisa membawa barang dagangan mereka dari luar negeri maupun ke dalam negeri. Baik, yang selanjutnya dari kelompok 4 dipersilakan untuk presentasi. Saya perwakilan dari kelompok 4. Sini kami akan membahas mengenai kondisi politik masyarakat Arab sebelum Islam. Pada masyarakat Arab pra-Islam dapat dibagi menjadi dua bagian berdasarkan atas batas teritorial. Yang pertama, penduduk kota, yang kedua penduduk pedalaman. Nah, penduduk kota disebut juga Al-Hadiroh yang tinggal di kota perniagaan Jazirah Arabia. Nah, untuk penduduk pedalaman yang yaitu penduduk yang mengembara dari satu tempat ke tempat lain. Nah, sebelum datangnya Islam, ada 3 kekuatan politik besar yang mempengaruhi politik Arab, yaitu yang pertama Kekaisaran Nasrani Bizantium, yang kedua Kekaisaran Persia yang memeluk agama Zoroaster, yang ketiga dinasti Himyar yang berkuasa di Arab bagian selatan. Terus kondisi politik dari Jazirah Arab terpengaruh oleh 2 hal. Yang pertama, interaksi dunia Arab dengan Kekaisaran Bizantium dan Persia. Yang kedua, persaingan antara agama Yahudi, Nasrani, dan Zoroaster. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Jadi apa untuk kelompok 4? Jadi itu tadi ya, kondisi politik mereka itu dipengaruhi oleh 3 hal. Yang pertama, Kekaisaran Bizantium, dan yang kedua Kekaisaran Persia yang memeluk agama Zoroaster, dan yang ketiga dinasti Himyar yang berkuasa di bagian selatan. Baik, dari teman-teman kalian tadi kan udah memberikan materi dari masing-masing. Jadi kalau ada yang dipertanyakan dipersilahkan. Insyaallah cukup. Cukup. Baik, jika tidak ada yang dipertanyakan, maka perjumpaan kita akan ditutup. Sebelum Ibu tutup, Ibu mempunyai tugas untuk kalian. Yang ini ada 10 soal. Ibu kasih sama ketua kelas, nanti ketua kelas yang share ke teman-teman ya. Baik, Bu. Baik, itu materi dari kita pada pagi hari ini. Marilah kita tutup sama-sama dengan melafazkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.